Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang hukum bacaan atau tajwid, yakni kita sekarang pada Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Tetap bersama kami di Hasanah Guru dan semoga bermanfaat. Sahabatku semuanya, kita simak terlebih dahulu bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Selanjutnya kita akan membahas hukum bacaan pada ayat ini. Yang pertama adalah pada bacaan innama. Ya, kita menemukan ada lafaz atau huruf nun yang di sana ada tasdid, maka hukum bacaannya adalah gunnah. Arti gunnah adalah kita dengungkan, seperti halnya kita mendengar dengungan lebah itu ya. Kita dengungkan paling tidak 2 harokat. Sehingga kita membacanya adalah inna. Tidak hanya inna, tapi ditahan lagi, dan ini juga bisa kita temukan dengan huruf mim bertasdid. Selanjutnya kita menemukan huruf mim berfathah diikuti dengan alif memang biasanya adalah mad asli atau mad tabi'i. Namun di sini tidak berlaku karena setelahnya adalah ada alif lam, yakni langsung tidak kita baca panjang innamal gitu ya, tetapi langsung innamal masuk dengan alif lam selanjutnya. Dan teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke hukum bacaan selanjutnya, kita menemukan di sana ada tanda seperti domah itu ya. Itu kita sebut dengan ro susot itu ya. Yang ada seperti domah di atas alif itu namanya adalah ro susot, bukan domah. Atau kita nama yang lain adalah kepala sot, yang mana alif ketika berada di tengah kalimat seperti itu tidak dibaca. Jadi kita membacanya bukan innamaul, tetapi innamal, langsung kita masukkan dengan alif lam. Langsung kita ke hukum bacaan selanjutnya adalah alif lam komariah, yakni alif lam tadi kita baca jelas ketika bertemu dengan salah satu huruf komariah, yakni mim yang ada di situ. Jadi kalau kita membacanya dari depan, innamal mu gitu ya. Innamal mu. Jadi sekali lagi bukan kita baca innamaul gitu ya, tapi langsung innamal mu gitu ya. Alif lamnya kita baca dengan jelas. Oke, selanjutnya kita menuju ke hukum bacaan selanjutnya, yakni ada nun berharokatkan dhamma diikuti dengan waw. Ini adalah hukum bacaannya adalah mad asli. Mad itu panjang dan kita membacanya 2 harokat saja. Nuna, nuna, tidak perlu panjang banget nuna ataupun nuna, tapi 2 harokat saja. Hukum bacaan selanjutnya kita menemukan ada ikhwatun fa. Ya, maka kita menemukan hukum bacaan ikhfa hakiki gitu ya. Yang dimaksud dengan ikhfa itu adalah samar, yakni bacaan tanwin, domah tanwin ketika bertemu dengan fa ini kita bacakan samar, yakni dengan cara membacanya disamarkan dengan tempo samarnya itu agak kita panjangkan
Seperti halnya samarnya antara suara N dan NG gitu ya. Eng gitu ya, itu mudahnya. Dan mendekati huruf setelahnya. Ikhwatun fa. Ikhwatun fa. Tidak cukup hanya ikhwatun fa, tapi temponya agak diperpanjang. Untuk hukum bacaan selanjutnya kita menemukan ada mat asli, yakni ha berharokatkan dhammah diikuti dengan waw. Ini kita baca cukup 2 harokat saja. Fa aslihu. Selanjutnya kita masuk pada bacaan baina. Nah, perlu kita tegaskan bahwa ini kadang kita menyebutkan termasuk bagian dari hukum bacaan mat lain. Teman-teman semuanya, apakah betul ini mat lain? Mat lain itu adalah bacaan yang dibaca panjang ya, 2 atau 4 atau 6 harokat. Dan syaratnya adalah huruf yang berharokatkan fathah diikuti dengan ya sukun atau waw sukun. Memang baina ini sudah termasuk itu, tetapi syarat selanjutnya adalah setelahnya huruf berharokatkan yang disukunkan itu karena wakof. Jadi contoh misalnya dalam surat Al-Quraisy misalnya adalah bait. Huruf terakhir setelah ya sukun ataupun waw sukun itu adalah huruf yang diwakofkan, berhenti karena di akhir ayat ataupun memang wakof. Sedangkan ini bukan di akhir, tengah pun juga bukan gitu ya. Maka ini bukan termasuk mat lain. Begitu juga untuk bacaan akhwaikum. Ini pun juga bukan termasuk mat lain. Coba kalau misalnya termasuk mat lain, maka bacanya juga panjang. Bayi, paling tidak 2. Padahal ini bacanya biasa saja. Memang lunak, tetapi bukan mat lain. Baina. Biasa, baina. Bukan baina. Bukan baina. Bukan baina. Dan seterusnya. Selanjutnya kita ketemu dengan tanda wakof jaiz yang artinya kita boleh berhenti, juga boleh lanjut gitu ya. Dan selanjutnya kita menemukan ada tanda tasydid atau istilah yang lain adalah syiddah. Jadi mudahnya saja kalau kita menemukan sebuah huruf yang bertasydid atau bersyiddah, itu kita ibaratkan ada 2 huruf yang sama jadi 1 atau double, maka kita dan itu diwakili cukup 1 saja dan itu diberi tanda syiddah atau tasydid. Jadi biasa wattaku gitu ya. Berbeda dengan nun dan mim yang bertasydid atau bersyiddah itu harus digunah atau didengungkan. Sedangkan huruf-huruf yang lain biasa tidak perlu didengungkan, tidak perlu digunahkan. Wattaku tidak perlu wattakau dan seterusnya karena memang sifat hurufnya berbeda. Setelah kita pada bacaan wattaku, yakni tasydid biasa tidak perlu digunakan, kita masuk pada hukum bacaan ada lafzul jalalah dan ini ada tafkhim gitu ya. Ada tafkhim dan ada tarki. Bedanya kalau tarki itu huruf sebelum lafzul jalalah ini adalah kasrah. Seperti alhamdulillah, bismillah. Sedangkan ini sebelumnya adalah qaf yang domah, berarti ini tafkhim atau mufakhamah tebal gitu ya. Allah, Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah, tabarakallah dan seterusnya. Terus selanjutnya ada bacaan la'allakum. Ada mim sukun, hukum mim sukun ada 3. Kalau setelahnya ada huruf ta maka termasuk izhar syafawi. Huruf mimnya ketika bertemu dengan ta maka kita baca jelas dalam bibir kita, tidak perlu disamarkan, tidak perlu dan seterusnya. Maka la'allakum tur ya, la'allakum turhamun dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah hukum bacaan ada mim berharokatkan dhammah diikuti dengan waw sukun, maka ini ada mat tabi'i. Namun kita temukan setelah mat tabi'i ini ada huruf hidup, yakni nun berharokatkan fathah turhamuna. Tapi karena ini di akhir ayat maka huruf yang berharokatkan fathah ini kita sukunkan sehingga turhamun ini masuk kategori mat arid li sukun yang panjangnya bisa 2 atau 4 atau bahkan paling panjang 6 harokat.